Hello, welcome back. It's with me again, Francisco Mario Oho Channel. Barusan gue menyelesaikan ekstrakurikuler, sebuah series yang gue akan give full ending review overall semuanya seperti apa. Tapi gue mau buat review ini setengah. Jadi ini yang akan kalian nonton sekarang adalah bagian yang non spoiler. First, ini adalah dramanya dark. Ingat, dark, gelap. Bukan dunia dimana yang kita orang-orang baik. Betul nggak? Bukan baik nggak? Orang-orang biasa, orang-orang yang kalian lihat di masyarakat, misalnya di Indonesia yang lu lihat semua sekarang ya orang-orang kerja, orang-orang yang damai, bla 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 segala macam, sekolah dengan baik dengan benar bla bla. Ternyata di belakang setiap masyarakat itu pasti ada dong tembok. Di belakang tembok itu adalah dunia yang kita nggak lihat, seks bebas dan sebagainya. Itu ada dunianya masing-masing. Nah ini juga termasuk sama seperti itu. Dunianya gelap dan gue nggak yakin bakal semua orang suka. Tapi jika kalian prepare, jika kalian siap mental, silahkan nonton. Super recommended. Yang kedua adalah selain dark, ini juga drama atau series Netflix yang gimana bisa kita ngomong ya, mental. Ini dramanya mental banget, akan pressuring kalian akan merasa greget banget. Jika apa yang mungkin kan sebagai penonton drama, lu akan ngerasa dimana pemeran utama tuh melakukan hal yang enggak lu suka pasti kan. Nah itu lu pasti akan greget banget. Orang-orang bakal mikir, kenapa lu gak pilih yang itu daripada yang ini. Nah tiba-tiba seperti itu. Ini dramanya mental, super pressuring. Bagus sih, jujur itu akan memainkan perasaan kalian, memainkan emosi kalian. Minum dulu. Dramanya mental. Yang ketiga adalah ini dramanya, walaupun fiksi, ini sangat seperti realita. Ini bukan tipe yang fiksi. Misalnya sebagai contoh ya, money heist, mau rampok bank sebagainya, bla 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 segala macam rancang. Tiba-tiba profesor pintar banget, genius, bisa mendebak semua hal satu-satu, tek sehingga benar-benar berhasil, nggak akan kalah. Itu fiksinya level tinggi. Nah ini fiksinya gitu, gimana kita ngomongnya, ini penuh logika dan benar-benar akan menyasar kehidupan sehari-hari, dimana ya lu akan berhadapan dengan anak SMA dan kelakuannya juga secara garis besar anak SMA, bagaimana cara dia mengambil keputusan juga kayak remaja, mental state dia remaja, nggak kayak mungkin drama yang fiksi banget atau mungkin anime ya. Anak SMA-nya, anak sekolahnya itu bener-bener tiba-tiba berotot, bisa berantem, pukul tembok, pecah dan segala macam. Ini fiksi tapi nggak kayak gini. Ini bener-bener deep logic banget dan menyesuaikan dengan kondisi karakter yang diperankan. Jika lu anak SMA, ya lu bertingkah seperti anak SMA walaupun pintar, mental state lu ya masih remaja. Nggak mentang-mentang pikiran lu jenius, mental state lu juga mental state petinju, petarung, no. Ini silahkan nonton sendiri. Tapi ini benar-benar fiksi yang menurut gue benar-benar bisa menjadi nyata. Kalau Money Heist kan itu impossible ya, mostly impossible to happen. Karena itu drama makanya berhasil mulu lah. Ini kemungkinan besar jika kalian lakukan ini benar-benar terjadi, dan mungkin di luar sana udah ada kejadiannya nyata. Tapi kita nggak tahu. Jadi itu serinya benar-benar dari episode 1 akan membangun ekspektasi lu, penasaran. Setiap akhir episode selalu mengundang rasa haus, keingintahuan, kepo. Episode berikutnya tuh ngapain lagi. Ini recommended. Jadi dari awal episode 1 gue first impression gue kasih rating 8. Di ending gue kasih 8,5. Kenapa? Karena semuanya seperti yang gue bilang tadi, gak cuma sekedar fiksi tapi benar-benar menyesuaikan dengan kondisi sekarang, dimana lu gak akan ngomong ini gak mungkin terjadi, itu gak mungkin. Lu gak akan ngomong begitu nanti pas nonton. Semua yang lu tonton itu mungkin terjadi, kelakuannya juga benar-benar persis
seperti ya keadaan mental anak remaja biasanya. 8,5 gue naikin 0,5. Kenapa? Karena super realistis, walaupun fiksi tapi super realistik. Di sini sudah selesai non spoilernya. Please, jika kalian nggak mau spoiler atau kalian belum selesai nonton episode 10, keluar dari video ini ke netflix.com, nonton episode 1 atau lanjutin. Jadi di sini episode 10 atau episode terakhirnya benar-benar super mental. Gue mau review overall ada 3 karakter yang menurut gue penting ya, semuanya muncul di gambar ya. Nggak perlu Kitei lah, gue nggak suka Kitei. Pertama Oji dia itu smart, kinda genius, sedikit genius menurut gue sih. Dia kadang-kadang berani, tapi kadang-kadang juga pengecut. Nggak mungkin sih dia pura-pura, tapi ya mungkin perawakannya seperti itu. Benar-benar kadang-kadang berani, kadang-kadang jadi serigala, kadang-kadang jadi anak anjing atau puppy, seperti yang dibilang Gyuri. Dia ini agak pelin-pelan, lu tahu sendiri kan, nggak bisa mengambil keputusan dan ya nggak, kadang-kadang lama gitu nentuin pilihannya. Incapable to show affection, nah ini dia nggak terlalu bisa nunjukin rasa sayangnya, rasa sukanya dia ke Gyuri, padahal udah jelas-jelas dari episode 1 tuh lu tahu gitu loh. Terus juga ini note yang gue ambil, ketika dia marah dia nggak bisa kontrol, sampai-sampai hampir bunuh orang. Hampir, itu benar-benar di episode terakhirnya tuh gila, keren banget. Akhirnya keluar emosi yang dia pendam selama ini tiba-tibanya. Dan satu lagi, yang terakhir nih yang paling penting adalah dia mau menjadi orang baik, tapi menurut planning dia, orang baik tuh nggak bisa mencapai apa yang dia impikan, yaitu 90 juta won untuk menjadi orang kaya, untuk sukses, dan dia akan hidup enak selamanya. Itu dia. Itu yang membuat karakter Oji ini keren, adalah dia mau buat baik, dia mau jadi orang baik, tapi dia udah terlanjur sangat dalam menjadi orang yang jahat, walaupun bukan antagonisnya. Jadi filmnya dark, bener-bener anti-heroes banget. Di sini pemeran utamanya aja bukan orang baik loh, ingat, bukan orang baik. Yang kedua, Gyuri, the MVP, most valuable player di film ini menurut gua, selain Mr. Lee, of course. Mr. Lee is the best in my opinion, tapi itu nggak perlu dibahas karena dia mantap. Gyuri ini dari awal udah garang banget, fierce, sangat tangguh, dan dia ada nothing tulus. Dia nggak punya sesuatu yang bisa membuat dia, nggak ada yang bisa ngancem dia kecuali Oji. Itu menurut gue sih kelemahannya Gyuri tuh Oji itu doang. Dia nggak peduli dia punya rumah kaya, dia nggak peduli uang banyak, dia bukan nggak peduli sih, tapi dia emang nggak mau tinggal di sana dia, karena itu semuanya milik orang tuanya. Dan dia juga sama, dia nggak bisa menunjukkan rasa, bukan menunjukkan sih, bukan maksudnya nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa mengkomunikasi perasaan dia, perasaan cinta dia ke Oji. Sama Oji tuh sama Gyuri tuh benar-benar romantic, feelingnya dapat, chemistry-nya dapat, tapi emang nggak pernah di state sarangheyo, no not yet. Tapi dia lemah terhadap Oji, tapi dia juga committed ke Oji. Itu keren. Minhe, dia tuh awal-awal lemah, tapi akhir-akhir ke belakang dia mengumpulkan tenaganya, kekuatan dia untuk menjadi strong. Dan akhirnya di akhir seri dia mau berbuat baik, yaitu untuk lapor ke polisi, menyerahkan juga dirinya, jati dirinya, masa lalunya, dan juga si the uncle of course. Tapi dia sangat lemah ke Kitei. Aduh, gue juga gak ngerti lagi seganteng itu Kitei bandingin gue. Ya kalah lah gue, ya sorry. Kita sih udah, gue nggak pengen dari awal mukanya udah nekin, gue nggak suka. Siapa yang suka ya nggak apa-apa sih, kayak gitu. Di ending gue lihat Oji seperti ngelihat orang lain, dari tatapannya kayak bener-bener ada seseorang gitu. Apakah itu bapaknya? Kemungkinannya ya bapaknya, atau enggak kita ya, karena si pas polisi datang kita udah nggak ada. Apakah dia lihat kita terus berantem lagi? Kayaknya enggak sih, ngapain lagi berantem lagi. Kira-kira seperti itu.
endingnya benar-benar neutral, bukan sad ending, bukan good ending, obliterated ending, benar-benar ibaratnya udah bangun gedungnya dihancurin, tapi yang tersisa hanya fondasinya, atau mungkin malah benar-benar rata sama tanah ya, at least tanahnya masih ada. Jadi benar-benar kondisinya Oji dan Gyuri itu balik ke nol lagi, benar-benar nol lagi. Dia nggak punya bisnis, at least Gyurinya punya uang masih, dan ya mereka bisa kabur lah, at least modalnya masih ada di Gyuri. Tapi dari sisi sudut pandang Oji tuh, Oji udah benar-benar has nothing left. Dia nggak punya aplikasi lagi, udah nggak mungkin yang ketahuan. Profile sudah pasti bakal dicari polisi. Uang juga seadanya. Gue sangat berharap ekstrakurikuler tuh ada season 2-nya. Kenapa? Karena ini benar-benar bagus, ultra realistik tapi fiksi. Ini benar-benar jika kalian nonton Itaewon Class, ini adalah versi Park Sae-roy dan ceweknya, gue lupa namanya siapa. Park Sae-roy dan ceweknya, tapi pada saat masih muda dan sangat sangat terpengaruh terhadap hal buruk atau secara berlangsung nggak baik, jahat lah ibaratnya kita ngomongnya. Ini ibaratnya Park Sae-roy dan pasangannya si Oji dan Gyuri ini combo duit maut, tapi pada saat Park Sae-roy masih muda, pada saat masih sekolah, tapi jahat. Mereka hidup di dunia gelap gitu, nggak ada yang bimbing dan sebagainya mungkin. Itu sih. Ratingnya tetap sama 8,5. Gue tambah plus 5. Kenapa? Karena benar-benar mental, benar-benar menekan, benar-benar mengundang terus, bikin kepo, rasa ingin tahu lu naik terus setiap akhir episode. Dan ini ultra realistik, itu yang gue suka. Mereka nggak neko-neko, nggak terlalu basa-basi. Ternyata akhirnya menang gitu kan. Akhirnya bukan tipe akhir yang kasih lu good ending, tapi ternyata secara logika tuh lemah banget, atau mungkin nggak realistis. Tiba-tiba ya karena kebetulan atau karena hoki atau karena tiba-tiba OG-nya jadi pinter, mental state-nya bagus, mereka berhasil good ending. Itu nggak seperti itu. Ini benar-benar ultra realistik, itu yang gue suka. Ya lu nontonin anak sekolah gitu loh, anak SMA yang mau masuk kuliah mencari uang, ya apa yang lu dapat gitu loh. Mental state mereka juga sama seperti ini. Ketemu polisi takut ditangkap dong, takut juga di penjara dan sebagainya. Gue punya uang banyak ya gue juga takut, apalagi gue sebagai namanya apa, PIM atau uncle, ya siapa yang nggak takut sih. Dikejar-kejar polisi tuh mental state tertekannya luar biasa. Orang dewasa aja tuh belum tentu kuat. Lu masa ngarepin anak SMA untuk tiba-tiba jadi jago, jadi kuat, jadi ultra genius seperti The Professor dari Money Heist dengan umur masih 18 tahun atau mungkin 17 atau 16 tahun, kan nggak mungkin. Jadi ini ratingnya benar-benar. Jadi itu dari gue. Thank you for watching. Jika kalian suka, jangan lupa please give me a like and also subscribe to this channel. I really work hard to make this video for you guys. Dan apakah kalian sudah nonton my first impression yang lain? Jangan lupa juga untuk klik first impression, dan ini juga salah satu series yang gue udah kasih first impressionnya dan gue kasih ending impression atau review total. Once again, thank you for watching. I really love you guys so much. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you. Bye-bye.